sesi ini kita mau membahas mengenai human resource di Dolibar. Nah, human resource di Dolibar itu kita perlu modul human resource management. Jadi ini kalian aktifkan semua. Tapi yang paling yang akan kita praktekkan itu yang paling penting itu cuma yang recruitment sama expenses report dan user dan group ini. Kemudian untuk tahapan itu yang latihan pertama itu sama seperti Odo, kita buat dulu posisi pekerjaannya. Nah, kita mau membuat yang nim_IT. Itu kita ambilnya dari menu HRM, kemudian pilih yang new job position. Jadi di sini menu HRM-nya, lalu pilih yang new job position untuk membuat posisi pekerjaan yang baru. Nah, di sini kalian bikin nama posisinya itu apa. Jadi underscore IT. Nah, di sini jumlah lowongan yang ingin diterima, jumlah lowongan pekerjaannya, misalnya kita mau bikinnya 3 lowongan. Kemudian email recruiternya itu, jadi kalau misalnya si masyarakat ini ingin melamar pekerjaan, dia mau mengirimkan emailnya itu kemana. Jadi di sini dibikin misalnya lalu setelah kita buat posisi pekerjaannya itu, kita validasi bahwa pekerjaan ini memang terbuka dan ada di perusahaannya. Jadi kita validasi, kita validate. Nah, maka pekerjaan itu sudah divalidasi. Itu untuk membuat posisi pekerjaannya. Kemudian selanjutnya adalah proses rekrutmennya. Nah, rekrutmennya itu sama masih di modul HRM, itu di menu yang new application. New application, kemudian kita isi form yang tersedia. Jadi di sini kita pilih kalau misalnya si pelamarnya ini mau melamar ke posisi pekerjaan yang mana. Nah, kita mau melamar di posisi pekerjaan yang nim_IT itu. Ini kita pilih, kemudian last name-nya itu siapa, first name-nya itu apa. Lalu emailnya, phone-nya, date of birth-nya, kemudian statusnya itu kita bisa pilih mau apakah masih draft atau sudah diterima lamarannya itu, kemudian apakah kontraknya itu sudah diajukan atau kontraknya sudah ditandatangani, ditolak ataupun dibatalkan. Kita masih bikin draft dulu agar kita setiap prosesnya. Kita draft, kita create. Nah, ini dia masih draft application-nya, lamarannya. Kemudian kita validasi lah bahwa lamarannya ini sudah pas dan kita terima di perusahaan kita. Jadi kita validate. Nah, maka si lamarannya ini itu sudah diterima oleh perusahaan dan akan dilakukan wawancara pekerjaan. Nah, misalnya nih wawancaranya itu telah dilakukan nih, dan proses administrasinya setelah dicek semua data-data si pelamarnya ini oleh si HRD dan data-datanya ini sudah sesuai dengan kriteria, maka dia harus diterima
lamarannya itu diterima dan akan dilakukan wawancara selanjutnya. Itu kita klik yang make an offer atau decline. Kita klik yang ini, kita pilih nih, apakah setelah dilakukan wawancara si pelamarnya ini diterima atau ditolak. Jadi kalau misalnya sudah diterima, si pelamar ini akan kita akan mengajukan kontrak yang akan disetujui antar perusahaan dengan pelamar. Nah, jadi kalau misalnya kita terima, kita pilih yang kontrak propose. Tapi kalau misalnya ditolak, kita pilih yang refuse. Nah, misalnya kita terima nih, kita pilih kontrak propose, kemudian kita klik yes. Jadi di sini kontrak sudah diajukan ke pelamar. Jadi kalau misalnya si pelamarnya ini sudah setuju dengan kontraknya itu, sudah terjadi persetujuan, maka dia akan menandatangani kontraknya. Itu dengan cara di-accept atau di-decline. Jadi kita klik, nah kita pilihlah. Kalau misalnya si pelamarnya ini setuju dengan kontraknya, maka kontraknya itu akan ditandatangani. Jadi kita pilih kontrak sign, tapi kalau misalnya kontraknya itu tidak disetujui oleh si pelamar, kita bisa pilih yang kontrak refuse. Kemudian kita pilih yang kontrak sign, klik yes. Nah, kontraknya ini sudah ditandatangani oleh si pelamar. Nah, kalau misalnya sudah ditandatangani oleh pelamar, maka dia sudah menjadi pegawai di perusahaannya. Kalau misalnya sudah menjadi pegawai dan diterima oleh perusahaan, data dari si pelamar ini harus kita masukkan ke dalam sistem kita sebagai pegawai. Itu dengan cara kita create a user. Di sini sudah dimasukkan data-data itu, create-nya itu bisa kita pilih. Usernya itu apakah kita gunakan yang Stella.Sitinjak atau gimana. Nah, misalnya kita mau bikin yang ini aja. Stella.s. Nah, kalau misalnya datanya itu sudah sesuai, kita create yes. Kemudian validate. Nah, jika sudah selesai, maka dia akan masuk ke data pegawai. Itu yang akan kita lakukan di latihan 3. Jadi kita melihat data dari pegawai yang ada di perusahaan. Kita klik dari rekrutmen ini, kita pilih yang kalau misalnya sudah menjadi pegawai, dia akan masuk ke user dan group. Itu dari home, kemudian di sini ada pilihan user dan groups. Nah, di sini sudah terdapat si super admin dan pegawai yang tadi kita terima. Di sini kan namanya Stella.s. Nih. Inilah data pelamar yang tadi kita terima sudah menjadi pegawai. Itu untuk yang latihan 3. Nah, latihan 4 itu untuk melihat pengeluaran dari perusahaan terkait proses kepegawaian. Nah, itu dari modul HRM. Kemudian kita pilih yang menunya yang expense reports. Nah, kalau misalnya kita mau membuat data pengeluaran baru, kita klik yang new. Lalu kita isi datanya, misalnya data pengeluaran itu dilakukan hari ini, kemudian selesainya juga hari ini. Nah, usernya itu siapa? Siapa yang sebenarnya yang menggunakan uang ini, ke pengeluaran ini. Misalnya kita pilihnya yang Stella.Sitinjak. Nah, user responsible for approval itu siapa yang menyetujui bahwa pengeluaran ini memang sudah terjadi. Jadi kita pilih yang si super admin. Kemudian kita create expense report-nya. Oke, di sini sudah dibuat draft-nya, kemudian kita masukkanlah datanya. Apa sebenarnya jenis pengeluarannya? Nah, tanggal yang dilakukan itu adalah tanggal hari ini,
Kita klik now, kemudian type-nya itu kita pilih pengeluaran itu jenisnya apa, apakah mileage cost, apakah untuk makan, apakah ada pengeluaran lain atau transportasi. Misalnya kita pilih untuk yang transportasi. Nah, harga pengeluarannya itu berapa? Misalnya kita pilih 100.000. Kuantitasnya itu sebanyak 1. Kemudian kita add. Oke, nah ini data yang sudah masuk ke draftnya. Nah, kalau misalnya draftnya itu sudah sesuai, kita validate dan submit untuk persetujuan dari si super admin ini. Oke, kita ke validate and submit for approval. Kita klik yes. Nah, ini sudah divalidasi dan tinggal menunggu persetujuan. Nah, misalnya si super admin ini sudah menyetujui bahwa pengeluaran ini memang sudah terjadi dan datanya itu memang digunakan untuk kepentingan perusahaan. Nah, kalau misalnya disetujui, kita klik approve. Nah, kalau misalnya tidak disetujui, kita klik deny. Jadi kita approve, klik yes. Oke. Ini sudah disetujui oleh si super adminnya. Nah, selanjutnya pasti keuangan ini perlu dibayarkan kan. Nah, kalau misalnya mau membayarkan, kita enter payment. Enter payment, itu pembayarannya itu dilakukan sekarang, kemudian type-nya itu apakah bank transfer, cash, check, credit card, atau debit payment order. Nah, misalnya kita mau pilih yang cash. Oke. Kemudian account to debitnya itu, akun banknya itu diambil dari mana? Kita ambil dari yang si Stella. Oke. Nah, ini yang perlu dibayarkan. Berarti harus kita bayar sejumlah yang 100.000. Kita bayarkan 100.000. Oke. Kemudian kita save. Nah, di sini akan dibuat bahwa telah dibayarkan sebanyak 100.000 dan jumlah pembayaran yang tersisa itu 0. Statusnya menjadi paid. Itu untuk yang company expenses. Nah, kalau misalnya kita mau melihat expenses yang lainnya, itu kita lihat dari list. Di sini ada status-statusnya, ada yang draft, validated, approve, paid, cancel, atau refuse. Ini tadi yang baru kita lakukan. Itu akan masuk ke paid. Oke, itu yang untuk yang latihan 4. Tugasnya itu kalian lakukan proses human research ini, tuliskan langkah-langkahnya serta screenshotnya per tahapan, dijelaskan dengan pemahaman kalian sendiri. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas semua tahapannya? Oke, udah jelas semua ya. Kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan open kameranya deh, kita absen. Silahkan di open kameranya. Semua yang belum open kamera silahkan di open.
Ini si Eddie Fisher kemana ya? Ada yang tahu kabarnya Eddie Fisher? Izin Kak, Ya. Eddie Fisher dari semalam sampai sekarang masih sakit Kak. Oh, sakit ya? Iya Kak. Itu pemberitahuannya kemana, Dik? Eddie udah kasih tahu ke Kasraman Kak. Mungkin Kasraman belum ngabari ke. Udah dibilang ya ke Kasraman? Iya Kak, udah Kak. Oke. Terus Petrus Sinaga itu ada kabarnya nggak? Ada yang tahu kabar Petrus Sinaga nggak? Nggak ada kabar ya? Kalau begitu, ini nggak ada lagi yang mau ditanyakan kan? Oke, kalau begitu sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Selamat pagi. Terima kasih, Kak.